Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Henry, saya dokter umum di Rumah Sakit Geraha Hermin. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sharing sedikit tentang penyakit yang mungkin agak dilupakan sejak pandemi COVID-19, TB atau TBC atau tuberkulosis. TB itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, infeksi bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis, sesuai dengan nama penyakitnya. Sebenarnya penyakit ini penyakit yang sudah lama, ya, dari penelitian itu ditemukan bahkan pada zaman prasejarah. Sampai saat ini, pada tahun 2020 terdapat kematian kurang lebih 1,5 juta jiwa. Nah, artinya apa? Memang penyakit ini harus jadi concern kita. Sementara Indonesia sendiri itu ada di peringkat 3 dengan jumlah kasus terbanyak di bawah India dan Cina. Penyakit TB bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Lewat apa? Namanya droplet. Droplet itu merupakan seperti cairan yang berterbangan pada saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Dari si penderita ke orang lainnya. Bagaimana gejala-gejalanya? Simple. Yang pertama, biasanya batuk-batuk lama, kurang lebih dari 2 atau 3 minggu. Kadang berdahak, kadang kering, kadang juga bisa disertai dengan batuk darah. Oke, bisa disertai dengan nyeri dada, kemudian keringat malam padahal cuaca tidak panas. Penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, gampang lelah, atau terkadang hanya demam-demam meriang. Tapi bisa juga tanpa gejala tersebut. Bisa aja pasien datang ke rumah sakit itu dengan keluhan ada benjolan mungkin di ketiak atau di leher. Terus siapa sih sebenarnya orang-orang yang beresiko terkena penyakit ini? Yang pertama, yang pastilah tinggal satu rumah dengan penderita TB, karena untuk terinfeksi itu harus kontak, ya, lewat droplet tadi. Kemudian orang dengan orang dengan HIV/AIDS, atau orang dengan diabetes, orang dengan imunitas yang rendah, seperti pasien-pasien yang mendapat kemoterapi atau penyakit kronik lainnya. Saat imunitas rendah, kuman masuk, terjadi infeksi, muncullah sakit TB. Ya. Kemudian kita nakes, orang-orang yang merawat pasien TB. Karena apa? Resiko kontaknya lebih besar. Jadi resiko terinfeksinya pun lebih besar. Terus bagaimana kita mencegah supaya tidak tertular? Yang pertama, imunisasi anak-anak sebelum usia 3 bulan. Imunisasi BCG namanya. Tujuannya apa? Memang tidak menghindarkan 100% dari infeksi TB. Tapi orang-orang yang mendapat imunisasi BCG itu gejalanya lebih ringan. Angka kematiannya bisa kita tekan. Untuk penderita TB, belajar etika batuk. Caranya pakai masker kalau ada masker. Kalau misalnya nggak ada masker, pakai bahu, ya, pada saat batuk. Atau ada sarung sapu tangan, tutupin mulut sapu tangan. Untuk pasien-pasien yang menderita TB juga dilarang membuang dahak sembarangan. Nah, karena itu akan mengakibatkan infeksi ke yang lain. Kemudian yang pasti pengobatan. Ya, untuk TB pengobatannya cukup lama, minimal 6 bulan. Ya, harus bersabar, harus sampai tuntas. Karena kalau tidak selesai, antibiotiknya akan resisten dan pengobatannya akan lebih lama lagi, bisa sampai 1 tahun. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di info medis dan tips selanjutnya.